adalah yang apa namanya tidak didepresiasikan. Nah, sekarang kita akan melakukan eliminasi seandainya ada aset yang didepresiasikan. Contohnya seperti ini. Tutup poin aja ya. Contohnya seperti ini. Misalnya P dia menjual mesin ke S. Berarti down apa up? P menjual mesin ke S. Down, Pak. Downstream. Yang dimiliki 80% sahamnya seharga 80. Harga mesinnya 80 ya. Nah, dulu si P itu dia membeli mesin itu seharga 90 dan dia sudah didepresiasikan, ada akumulasinya 40. Jadi book value-nya ada 50. Dijual ada 80. Nah, dari transaksi penjualan itu di buku besar P itu akan di buku besar di jurnal umum ya. Di jurnal umum P itu akan menjurnal dia menerima cash 80, terus kemudian akumulatif dan machinery sama dia mengakui adanya gain berapa? 30. Sementara si S itu akan mencatat dia akan memiliki mesin seharga berapa? 80. Cash 80, mesin 80. Nah, terus waktu berjalan di akhir tahun S itu akan membuat jurnal karena asetnya didepresiasi ya, maka dia harus didepresiasikan. Nah, tadi si S itu kan mengakui mesin harganya 80. Masa manfaatnya 5 tahun. Maka tiap tahun didepresiasikan sebesar 16.000. Jadi di akhir tahun dia akan menjurnal depreciation expense pada akumulatif depreciation 16.000. 3 jurnal ini bisa dipahami? Efeknya dari 3 jurnal ini, maka nanti pada tahun ini si induk akan melaporkan adanya gain sebesar 30.000. Oke. Sementara si anak dia akan melaporkan depreciation expense sebesar 16.000, dia juga melaporkan adanya mesin sebesar 80.000 dan dia melaporkan accumulated depreciation sebesar 16.000. Nah, seperti yang kita pahami tadi. Ya, yang pertama tentu saja gain ya. Tadi kan ada penjualan nih, ada penjualan seharga 80 dan si induk mengakui adanya gain sebesar berapa? 30. Nah, penjualannya ke diri sendiri, jadi gain ini tidak bisa diakui. Jadi kita akan mengeliminasi gain ini, maka nanti jurnal eliminasinya kita akan mengkredit gain sebesar 30 ya. Gainnya kita debit 30, maka nanti akan jadi 0. Dan sama seperti lain juga ya, kita karena si anak nanti akan melaporkan mesin sebesar 80, padahal tadi cost-nya ada berapa? 90 ya. Dan ada apa namanya akumulasi depresiasi 40. Jadi book value-nya kalau berdasarkan cost itu ada berapa? 50. Ya, book value berdasarkan cost ya, 50. Nah, ini ketinggian, maka dia juga akan mengurangkan mesin sebesar 30. Jadi jurnal pertama kita mendebit gain on sale of mesin pada mesin sebesar 30. Maka setelah ini jadi 0 ya, gainnya nggak ada. Sama mesin akan terlaporkan 50. Sama seperti book value yang seharusnya. Itu jurnal pertama pada metode cost downstream pada tahun penjualan. Syaratnya banyak ya transaksinya. Pada tahun penjualan. Jadi kan tadi penjualan tahun 2009. Jadi di laporan keuangan sebelum konsolidasi kan masih muncul gain. Nah, ini gain ini harus kita hapuskan. Kenapa dihapuskan? Karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Bukan dong. Oke. Yang pertama ini masih kayak land kemarin ya. Masih kayak land. Lah, bedanya apa, Pak? Nah, bedanya tadi kan ada transaksi yang kedua. Dia ada depresiasi. Nah, setelah didepresiasikan, maka di laporan laba rugi akan muncul depreciation expense tertulis 16. Oke. Sementara akumulatif depreciation juga akan terlaporkan 16. Padahal, 16 itu diperoleh dari mana? Dari 80. 80. Padahal depreciable asset seharusnya ada berapa? 80 atau 50? Harusnya depresiasi asetnya 50. Jadi seharusnya depresiasi bebannya berapa? Berarti 50 dibagi 5 atau 10. Sementara di sini terakui 16. Jadi depreciation-nya kebanyakan. Paham ya?
Jadi depreciation expense pada kasus ini kebanyakan. Kenapa? Karena si anak overstate. Si anak ngakuin asetnya tuh 80, harusnya 50. Jadi gara-gara itu depresiasinya juga kebanyakan. Kebanyakannya berapa? Kita bandingkan ini saja. Seharusnya kan 10. Si anak mencatat 16, jadi kebanyakan 6. Maka nanti jurnal eliminasinya kita akan mengurangi akumulasi depresiasi di debit 6. Dan depreciation kita kredit, kita kurangi sebesar 6. Ini kan, depreciation expense kita kurangi 6, maka akan menjadi 10. Ya, dan akumulasi depresiasi kita kurangi 6 akan menjadi 10. Sama seperti hitungan kita. Cara nyari 6 begitu ya, bandingkan depresiasi yang seharusnya dengan cara yang lain mencari 6 itu adalah tadi yang di unrealized ada berapa sih gainnya? 30. Sisa masa manfaat berapa? 5. Tiap tahun nanti akan ada penyesuaian depresiasi sebesar 6. Itu cara yang kedua. Gampangan yang mana? Dua, Pak. Ya, karena asumsinya juga sampai nanti tuh depresiasi garis lurus. Jadi 30 dibagi 5 itu masih relevan. Mungkin nggak Mbak garis lurus? Ya mungkin aja prakteknya. Ya, tapi insya Allah dosen nggak sejahat itu. Ah, bullshit Pak. Dulu bilangnya nggak jahat, ternyata jahat juga. Oke ya. Jadi ada 2. Kalau lem kan kemarin cuma 1. Kalau ini nanti akan ada 2. Oke, yang pertama ini unrealized dulu pada tahun terjadinya ya. Itu adalah jurnal unrealized. Yang kedua itu adalah jurnal mengurangi beban depresiasi. Oke. Nah, ini di tahun penjualan. Nah, berikutnya nanti di tahun setelah penjualan ya, maka di tahun berikutnya ya ini tahun 2010, maka nanti kan ada jurnal-jurnal depresiasi seperti ini kan. Dia akan menjurnal depresiasi lagi seperti ini kan. Nah, maka nanti di tahun kedua si S itu akan melaporkan depreciation 16 dan dia memiliki akumulatif depreciation berapa? 32 kan sudah 2 tahun. Bisa dipahami? Sorry ini benar ya di 2010 ya. 32 ini 16. Nah, untuk itu maka jurnal eliminasi yang kita buat di tahun kedua itu adalah pertama di sini kita lihat mesin di sini tetap overstate kan, tetap dilaporkan 80 kan. Ya, jadi kalau yang kemarin jurnal unrealized yang kita debit itu adalah gain. Paham ya? Nah, di tahun kedua cara mengurangi mesin itu nanti 80 kita kurangi 5.000. Kita kurangi 5.000. 5.000 3.000. 30.000 ya. Kita kurangkan 30.000. 30.000. Nah, bisa dipahami ya? Mesin harusnya berapa? 50 kan? Mesin harusnya 50. Nah, terus berikutnya di sini akan terlihat akumulasi depresiasinya ada 16, guys. Salah. Bukan itu 2010 ya. Akumulasi depresiasinya ada 32 di awal tahun. Berarti di awal tahun ada berapa? Awal tahun ada 16. Ya ini kita bagi 2 ya. Ada yang awal, ada yang didepresiasi berawal dari tahun ini. Oke. Nah, di awal tahun si anak itu akan melaporkan akumulasi sebesar 16. Padahal seharusnya tahun lalu depresiasi kita itu jumlahnya berapa seharusnya? 10. Jadi akumulasi depresiasi awal pada tahun ini, tahun 2010 atau tahun kedua itu kebanyakan berapa? Kebanyakan 6. Maka jurnal yang pertama, jurnal yang mengurangi overstate aset itu sekaligus juga mengurangi overstate akumulasi depresiasi awal. Jadi pahami? Kenapa awal? Karena nanti yang untuk tahun ini akan disesuaikan pada jurnal yang kedua biar konsisten. Paham ya? Jadi bisa menjadi 2. Akumulasi depresiasi itu di jurnal 2 kali jadinya nanti. Pertama kita sesuaikan yang awal dulu. Jadi pas kita melihat penyesuaian ini kita pakai yang awal ya. Maka nanti jurnal yang ini itu akan menjadi jurnal di tahun 2010. Mesinnya kita kurangi 30. Akumulasi depresiasinya kan tadi 16, kebanyakan 6 kan. Nah, kita kurangi 6 akumulasi depresiasi. Oke, maka selisihnya itu akan kita tambahkan ke
beginning RE. Hanya 24. Jadi nggak 30, hanya 24. Lupa kok cuma 24. Loh, tahun lalu kan kita sudah depresiasinya udah kebanyakan si anak. Udah kebanyakan 6. Ya kan? Jadi tinggal dari 30 dikurangi 6 kan, tinggal 24. Halo, bisa dipahami? Ya, jadi jurnal yang pertama itu mengurangi overstate mesin sama mengurangi overstate accumulated depreciation awal tahun. Baru kita membuat jurnal yang kedua, ya, itu jurnal mengurangi depresiasi. Sama seperti pada tahun pertama. Karena kan si anak itu melaporkan depreciation expense kan tetap 16 nih kebanyakan. Paham ya? Ya, maka kita harus mengurangi depreciation expense juga, dikurangi 10 tahun ini. Dikurangi 6. Nah, dikurangi 6 nanti jadi 10 akumulasinya. Akumulasi depreciation expense-nya. Nah, akumulasi depresiasi di sini kan kita kurangi 6. Maka efeknya pada akumulasi depresiasi adalah awalnya tadi kan ada mana sih? 2010 ya tadi ya. Sorry salah ngambil. Di 2010 kan ada 32. Jurnal yang pertama tadi kita kurang 6. Paham ya? Jurnal yang ini kita kurang 6, jurnal yang kedua maka dikurangi 12 jadi 20. Jadi sama seperti seharusnya. Kan depresiasi 2 tahun harusnya 2 kali 10.000 kan. Seperti itu. Bisa dipahami? Pak ngaruh ke NCI, Pak? Enggak, kan downstream. Oke, itu di tahun kedua. Nah, tahun ketiga. Di tahun ketiga nanti saldo akumulasi depresiasi, bener ya? Saldo akumulasi depresiasi itu nanti akan dilaporkan anak sebesar 48. Karena kan 16 dikali berapa? 16 kali 3. Nah, ini sama seperti yang tadi. Ini harus kita pisah antara depresiasi awal dan yang terjadi tahun ini. Kalau di awal menurut anak ada berapa seharusnya? 16 kali 2 ya? 32. Nah, sementara yang tahun ini ada berapa? 16. Nah, sama seperti ini, kita membuat jurnalnya menjadi 2. Jurnal yang ngoreksi saldo awal akumulasi juga, dan jurnal depresiasi tahun ini. Nah, perhatikan. Mesin kan tetap akan overstate ya. Mana-mana mesin. Mesin kan akan tetap overstate ya. Tetap anak itu akan selalu melakukan 80. Jadi di jurnal yang pertama, pasti kita mengurangi overstate mesin berapa? 30. Nah, berikutnya di jurnal yang kedua, ini bedanya dengan yang itu, yang tahun pertama. Tahun pertama kan kita kurangi akumulasi depresiasi berapa? 6 kan? 6 ya. 6 kenapa? Karena si anak melaporkan akumulasi depresiasi awal itu 16, harusnya 10. Jadi dikurangi 6. Nah, di tahun kedua, ini kan sudah jalan 2 tahun. Seharusnya akumulasi depresiasinya ada berapa? Kan kalau yang benar depresiasi kan tiap tahun 10 kan? Berarti sudah lewat 2 tahun, berarti ada berapa? Seharusnya ada 20. Tetapi si anak melaporkan yang awal ada berapa? 32. Maka di jurnal pertama di tahun ketiga ini, ya nanti kita akan menjurnal ininya 30, mesinnya dikurang 30, akumulasinya dikurangi berapa? Kok 18? Yang 12 mana? Oh ini nih, sorry, kejauhan. 30, terus akumulasi depresiasinya dikurangi 12. Paham ya? Jadi kayak tahun kemarin, kalau kemarin kan cuma 6.000. Nah ini kan sudah terlewat 2 tahun, di awal tahun ketiga ini. Jadi dikalikan 2 aja sih 12, maka selisihnya akan masuk berapa? 18. Bisa dipahami logikanya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Terus jurnal kedua masih sama, akan berulang. Kita kurangi depreciation expense, akumulasi pada depreciation expense ada berapa? 6.000. Jadi dengan logik yang sama, maka nanti jurnal di tahun keempat, ya kan? Berarti saldo akumulasinya nanti akan kita sesuaikan berapa tahun? 3 tahun. Ini kan 2. Nah, di tahun keempat nanti kita sesuaikan 3 tahun. Maka nanti yang kita jurnal di sini ada berapa?
18. Jadi 30, 18, beginning area-nya menjadi tinggal 12. Ini depresiasi expense lagi kita kurang di jurnal yang kedua. Dengan cara yang sama berarti nanti di tahun kelima ini akan kita sesuaikan berapa? 4 tahun. Paham ya? Jadi tinggal 24. Ininya tinggal 6.000. Baru depresiasinya kita buat lagi 6.000. Jadi nyesuainya 2 kali 30 itu. Yang pertama menyesuaikan saldo akumulasi, yang kedua di sini. Depreciation expense. Itu untuk yang metode cost. Bisa dipahami? Allah bisa. Bisa ya? Nah. Ini saya minum apa nih? Susu coklat. Tapi coklatnya bukan karena coklat. Karena kopi. Ini kalau kopi bisa dimakan, saya makan. Kayak luwak jadinya. Permen kopi, Pak. Iya, nanti saya makan kopi gitu kan jadi apa namanya sembelit, susah Dikunyah, Pak. Dikunyah ya, buset, kencang banget. Itu luwak kan padahal punya gigi ya. Kenapa dia makan kopi ya? Kok nggak halus? Ayo kira-kira kenapa? Cuma diambil daging buahnya aja, Pak. Pada dasarnya luwak itu hewan omnivora atau karnivora? Nah, ngeceknya sih lihat geraham sih. Dia punya geraham atau enggak? Setahu saya enggak. Setahu saya enggak. Walaupun saya enggak begitu mengenal luwak ya. Jadi, tapi dia makan kopi gitu kan. Dan makan kopi itu di habitat aslinya, mereka juga kadang-kadang makan kopi. Jadi perilaku hewan tuh kayak begitu teman-teman, suka aneh. Jadi ada hewan itu yang suka melawan kodrat, ya. Jadi badannya itu diciptakan karnivor, tapi dia makan kopi. Memang begitulah dunia hewan. Yang paling umum itu apa? Hewan yang melanggar kodratnya lagi selain luwak. Kucing, Pak. Kucing, Pak. Kenapa? Kucing karnivor tapi kalian kasih makan nasi, Tempe. makan tempe. Makan rumput pernah, Pak. Ya, makan rumput itu sesekali. Sama seperti itu, sama seperti kelinci. Kelinci itu dia suka sekali makan ee-nya atau hewan. Itu buat keseimbangan biologi itu loh, keseimbangan tumbuhan yang ada di perutnya itu loh. Dia suka makan ee-nya atau hewan. Nah, yang paling melawan kodrat lagi itu adalah panda. Dia itu karnivor asli, dia tuh nggak ada omnivor-omnivornya. Tapi makanya kan bahkan tidak pernah makan daging. Ya kan, nggak kayak kucing kan masih makan daging ya. Dia sama sekali nggak makan daging. Makanya bambu. Panda yang itu loh ya, panda raksasa. Panda itu ada 2, guys. Ada panda raksasa sama panda merah. Kenapa namanya nggak kebalikan ya? Harusnya panda raksasa sama panda normal. Satu lagi panda kurcaci sama panda merah. Dan panda raksasa sama panda merah itu nggak ada hubungan keluarga sama sekali, namanya doang yang ada panda-pandanya. Ini jadi ngomongin hewan. Ya Pak, lebih seru daripada ngomongin akuntansi sih. Nah, ini kalau bukan karena tugas aja mungkin males juga ngomongin akuntansi. Gini-gini saya anak IPA. Istri saya juga IPA. Nah, sekarang anak saya kemarin tuh masuk SMA IPA juga ya. IPA semua nih. Tapi ngajarnya akuntansi ya. Ya inilah realita. Habisnya saya malah ngertinya akuntansi sekarang. Disuruh ngajar teknik kimia itu nggak mudeng saya. Termodinamika apa itu. Artinya dinamika mau masuk kampus. Oke, lanjut lagi ke sini. Bagaimana dengan equity method? Ya, equity method tentu saja ini kalau untuk downstream nanti sama aja ya teman-teman ya. Tinggal beginning area-nya kita ganti apa? Investment in S. Udah itu aja. Jadi logiknya sama seperti ini, tetapi yang di debit bukan beginning RE untuk tahun-tahun berikutnya. Kalau tahun pertama sama persis. Ya, tahun-tahun berikutnya dia itu. Dan sama-sama nggak ngaruh ke NCI kan, karena ini transaksi downstream. Laba bapak yang dimanipulasi, bukan laba anak.
Nah, yang membuat equity method ini menjadi lebih complicated, ya. Saya mau bercanda complicated Avril Lavigne, kalian nggak ada yang ngerti ya? Beda angkatan banget. Avril Lavigne itu adalah penyanyi yang populer dulu pas zaman saya kuliah. Kalian tahu nggak saya kuliah di mana? Kuliah BSD aja, bukan dong. Saya kuliahnya di STAN. Sama kayak kalian. Di Jurangmangu masa di BSD. Oke, jadi yang membuat metode equity method itu menjadi sedikit complicated, tentu saja bukan di eliminasinya, melainkan di transaksi investasinya. Ya, transaksi investasinya. Jadi di sini tadi contohnya dia membeli perusahaannya harganya berapa sih tadi? Nggak dikasih tahu ya? Halo? Tadi si P investasinya berapa? 80 ya? 80% Oke, 80%. Maka kalau di metode equity, di jurnal umum investasi ya, ini saya batasi hanya yang mencatat investasi, maka pas beli, kita nanti jurnalnya apa? Investment in S sebesar 80.000, ada cash 80.000. Nah, terus berikutnya jurnal lagi terkait ketika ada net income, maka dia akan menjurnal apa? Investment in S ada Income from S. income Income from from S. S. Pas dividen jurnalnya apa? Cash. S Ada pada investment. investment in S. In S. Oke. Nah, yang berbeda di sini nanti teman-teman. Jadi pada tahun 2009 tadi kan jual asetnya kan 2009. Si anak itu kan dia akan mengakui adanya gain dari penjualan tadi sebesar berapa? 30. Berapa? 30. 30 ya. Sebesar 30. Ya, maka nanti si induk ya itu kan si anak, si induk dia kan mengakui gain 30. Bisa nggak nanti sama induk gainnya itu dihapus di pembukuan dia? Bukan dikonsolidasi loh ya, tapi di pembukuan dia. Nggak bisa. Gain harus diakui sesuai dengan standar akuntansi. Oke. Nah, cuman untuk memanipulkan saya nggak jadi gain jualnya ke anak saya atau ke diri saya sendiri. Nah, untuk itu menjurnal unrealized-nya, ya kan? Unrealized gain-nya, unrealized gain pada 2009 ini nanti di jurnalnya di investasi, dia akan mengurangi laba. Ya, maka dia akan menjurnal income from S pada investment in S dikurangi sebesar berapa unrealized gain-nya. Ini downstream apa upstream? Downstream. Downstream ya. Kalau downstream berarti dikalikan 80% enggak? Enggak, Pak. Enggak, karena ini labanya si induk yang kita manipulasi, ya. Jadi ini saya ngomong manipulasi bukan dalam artian negatif loh ya. Maksudnya kita memanipulasi dalam pencatatan. Oke, gain-nya kita catat 30. Oke. Jadi kita menahan gain kita sebesar 30 pada awal tahun 2009 ketika si induk menjual ke anak. Nah, satu lagi, tadi kan di akhir tahun asetnya sudah terpakai nggak? Sudah terpakai setahun dari 5 tahun. Paham ya? Jadi nilai mesinnya itu berkurang. Masa manfaat mesinnya berkurang. Nah, untuk itu kita itu bisa dibilang, nah ini kan mesinnya umurnya 5 tahun nih gitu kan. Sudah dipakai setahun. Untuk itu gainnya juga bisa diakui 1 tahun. Paham ya? Jadi apa namanya? Unrealized gain ini yang kita tahan ini, gain yang kita tahan ini atau unrealized gain ini itu nanti akan kita amortisasi pelan-pelan selama masa manfaat asetnya tadi. Si anak itu nanti makanya berapa tahun sih? Oh 5 tahun ya, berarti kita akui selama 5 tahun. Loh Pak, kok land tidak diginikan gitu kan? Karena land umurnya tidak terbatas. Jadi nggak bisa kita ngakui realize ini pelan-pelan. Sampai kapan? Paham ya? Nah, jurnal ngakui pelan-pelan ini disebut sebagai piecemeal recognition. Ya, piecemeal. Jadi
kita sebutnya jurnal pismil aja. Berarti jurnal pismil kita mengakui laba ya. Awalnya kan kita menahan laba, mengurangi laba. Untuk itu ketika pismil kita akan menambah laba. Jadi jurnalnya akan menjadi investment in S pada apa? Income from S. Kebalikannya unrealized ya. Ini kita realize tapi pismil. Berapa jadinya? Umurnya 5 tahun ya tadi ya. 30 bagi 5 berapa? 6. 6.000. 6. Nah, ini tambahan informasi untuk yang apa namanya? Mencatat di metode equity-nya, mencatat investasi metode equity. Nah, tahun berikutnya asetnya kan masih dipakai tuh, nggak dijual. Ada jurnal unrealized lagi nggak di tahun 2010? Nggak ada kan, si anak tidak mengaku, si induk tidak mengaku gain lagi kan, ngakuin gainnya kan hanya di sini kan, 2009 kan. Nah, asetnya dipakai nggak tapi? Dipakai. Untuk itu tahun depan kita hanya membuat jurnal pismil. Dan seterusnya sampai di tahun 2000 berapa habisnya berapa? 9, 10, 11, 12, 13 sampai 2013. Itu jurnal di buku besar untuk mencatat investasi. Paham ya? Jadi jurnalnya nambah 2. Ada yang unrealized, dengan unrealized gain-nya mesin tadi, sama yang kedua pismil, ngakui gain-nya tadi pelan-pelan dalam pembukuan si induk. Dan pismil ini kalau kalian lihat, ini akan sejalan dengan jurnal eliminasi. Di eliminasi kan kita tiap tahun juga akan menambah gain 6.000 kan. Ini ngurangi expand nih misalnya. Artinya apa ya? Kayak nambah gain kan. Jadi paham ya? Jadi selaras. Selaras bahasanya kayak orang zaman balai pustaka. Oke? Itu untuk yang mencatat jurnal di metode equity. Ya, jadi nanti saldo investment in S dia akan kepengaruh dengan unrealized gain. Ini di sini nggak tahu berapa investment in S. Kepengaruh dengan dikurangi unrealized gain ditambah dengan apa? Pismil tadi. Ditambah pismil setahun ini untuk tahun 2010. 2010. 2000 berapa? 2010 berarti tahun kedua berarti 2 tahun ya. Pismilnya ada 2 tahun. Jurnal eliminasinya adalah ya berarti jurnal eliminasinya gimana berarti jurnal eliminasinya? Halo. Jurnal eliminasi salah ngomong mulu ya Allah. Jadi jurnal eliminasinya untuk yang metode equity nanti pada tahun pertama sama seperti di sini. Machinery pada gain on sale of machinery 30. Terus berikutnya accumulated depreciation pada depreciation expense. Sama. Jadi dipahami? Halo. Bisa, Pak. Oke, terus jurnal yang kedua, jurnal pada tahun kedua, itu nanti akan menjadi seperti ini, machinery, accumulated depreciation sama 6.000 juga. Nah, tetapi tidak mendebit beginning, melainkan mendebit apa? Investment in S. Ini juga sama, tahun kedua juga sama, semuanya diganti investment in S dan seterusnya. Bisa dipahami? Dan ini ngaruh ke NCI expense nggak? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Karena downstream. Oke, silakan diresapi sejenak. Izin memastikan, Pak.
Ada yang ditanyakan? Izin Pak, memastikan Pak. Ya. Jadi piecemeal tadi itu dibuatnya setiap akhir tahun si induknya aja Pak ya? Ya. Jadi di pas mencatat investasi itu tadi loh, dia menjadi paket dari mencatat investasi di jurnal umum di buku besar dimasukkannya. Ya, mempengaruhi investasi dan juga income from S. Baik Pak, Makanya terima yang kasih Pak. depresiasi ini saya tidak menyebutnya sebagai jurnal piecemeal, tapi jurnal apa? Mengurangi depresiasi. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Yang bertanya Pak, Ya. kalau di tengah jalan itu asetnya dijual gimana Pak? Jual sama anak ke pihak ketiga kayak kemarin gitu Pak. Gimana? Nggak Kalau dengar. asetnya dijual ke pihak ketiga kayak kasus land kemarin, itu Ya gimana berarti Pak? yang belum di piecemeal itu langsung direalisasi semua. Berarti kita menjurnal investment from S pada investment in S pada income from S sisanya. Jadi piecemeal dulu, misalnya jual di akhir tahun nih misalnya. Nah, akui dulu piecemealnya ya, baru sisanya kita jurnal yang realize. Baik Pak, Mudah-mudahan sih nanti di ujian tidak sekomplikated itu ya. amin. Amin. Nggak complicated Pak, cuman banyak. Banyaknya itu loh. Ya Allah, ya Allah. Saya melihat malasnya ternyata banyak. Pas saya buat soal saya sendiri mah dikit gitu. Ya dikumpulin sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit, buset. Bukit bullying. Oke, lanjut ya ke yang upstream. Nah, kan logiknya sudah dapat nih seperti ini. Nanti berarti untuk yang upstream ngaruhnya tentu saja ke NCI expense yang pertama. Yang kedua, ketika kita mencatat net equity, nanti yang kita tahan, yang kita unrealized sama yang kita piecemeal berarti nggak 100%. Oke ya. Sama investment in S-nya kita sama ya yang itu ya. Oke. Ntar kita masuk ke yang apa namanya? Upstream. Yang cost dulu. Ya, soalnya diganti. Tenang, ini mungkin masih gerambyang ya. Cuman persatuan gitu kan. Nah, nanti saya akan coba praktekkan untuk mengerjakan satu paket worksheet gitu ya, satu paket worksheet. Oke, ini pada tahun 2009. Ini P membeli barang dari S, berarti yang jual S ya. P membeli barang dari S senilai 12. Si anak perusahaan dimiliki perusahaan. Kos dari peralatan itu 14. Kosnya itu ada 14. Dia sudah didepresiasikan 5.000 ya. Depresiasinya 5.000, maka book value-nya adalah 9. Dijual 12, maka akan ada gain berapa? Gain-nya 3. Jadi pada saat menjual, si anak akan menjurnal cash 12, akumulasi depresiasi dan mesin, dan equipment. Nah, dia ngakuin 3.000. Sementara si induk akan menjurnal equipment pada cash 12.000. Paham ya? Nah, di akhir tahun induk juga akan menjurnal depreciation expense pada akumulated depreciation 4.000 karena sisa manfaatnya 3 tahun ya. 3 dibagi 12 dibagi 3 berapa? 4.000. Ini jurnal yang dibuat oleh induk. Jadi di akhir tahun sebelum kita lakukan konsolidasi, nanti si anak akan melaporkan adanya gain 3.000, si induk akan melaporkan depreciation expense 4.000 dan akumulasi depresiasinya juga 4.000, dan si induk juga akan melaporkan apa namanya? Melaporkan apa? Equipment. Ada tulisannya, saya nanya, ya Allah. Otak saya udah ngehen. Ya maklum zaman koreksi. Siksaan banget ya Allah, seandainya ngajar itu cuma ngajar gitu kan. Pasti saya akan menikmati sekali menjadi seorang dosen. Sayangnya kegiatan dosen nggak cuman mengajar, kegiatan pengajaran pun juga ada bikin video lah. Oh ya, ngomong-ngomong, kalian belum lihat video saya ya? Nanti di akhir tahun saya share, Pak, buat apa Pak?
Ya nggak apa-apa lah, kali aja mau lihat. Orang lain kan akhir tahun gitu kan nyumet kembang api gitu kan, kalian lihat video saya. Wah, kata kalian. Itu saya sopankan kan, cara bacanya kan bukan cuak gitu kan. Nggak usah dipraktekkan. Oke, maka eliminasinya sama seperti yang tadi di tahun pertama yang upstream, kita akan mengurangi gain 3.000 pada equipment. Sama persis. Jadi untuk upstream di jurnal eliminasinya yang cost itu sama. Equity juga sama untuk tahun pertama. Ya, terus berikutnya sama seperti tadi, kita kurangi depresiasinya, depreciation expense pada accumulated depreciation. Nah, berikutnya yang berbeda adalah di sini, pertama, itu adalah ketika kita menghitung NCI. NCI-nya itu akan menjadi seperti ini. Ya, ketika kita menghitung NCI, jadi NCI tahun berapa ini? 2009, itu akan menjadi net income-nya anak. Kalau nggak salah 50.000 ya. Nanti akan kita kurangi dengan unrealized gain yang upstream. Unrealized gain upstream. Ada berapa? 12 ya? 4.000 ya? 3.000, Pak. 3.000. Nah, ditambah dengan realized gain-nya. Atau piecemeal ya. Kita kalau di sini saya pisah aja istilahnya ya. Ini kita sebutnya sebagai realized gain 2009. Real gain yang upstream. Besar biar enak. Berapa yang realized? 1.000. Yang digunakan untuk ini lah. Ngurangi expense kan pada dasarnya akan menambah income kan, makanya dia akan nambah income di sini. Oke, maka akan menjadi berapa ini? 48. Ini kepemilikannya berapa persen? 20 ya. Maka NCI 20% itu akan menjadi berapa? 9.600. Nah, seperti ini. Jadi NCI-nya akan terpengaruh dari realized gain sama unrealized gain. Oke, itu untuk tahun pertama. Halo? Bisa dipahami ya teman-teman ya? Bisa, Pak. Oke, ini nanti kalau dimasukkan seperti ini, depreciation expense-nya menjadi tinggal 3.000, NCI expense-nya 9.600 ya. Terus equipment-nya akan 9.000, akumulasinya 3.000. Nah, yang sedikit complicated tahun berikutnya, jadi kurang lebih sama seperti tadi, cuman bedanya RE-nya jadi nggak sendiri gitu aja. Ya, nanti kita di tahun kedua kita akan menjurnal sama equipment-nya. Untuk jurnal pertama ya, kita equipment-nya akan kita kurangi 3.000. Tetapi ya, tahun lalu si anak itu si induk akan mencatat akumulasi depresiasinya kegedean, maka kita sesuaikan. Akumulasi depresiasi awal kita kurang 1.000. Jadi pahami? Nah, ada selisih 2.000 itu yang masih menjadi unrealized gain. Paham ya? Ini akan dibagi menjadi 2. Ada yang masuk ke RE itu sebesar 80%. Ya, sedangkan yang 20% masuk ke NCI. Nah, ini bedanya dengan yang downstream. Kalau yang upstream dia RE-nya ketika di tahun berikutnya dia tidak sorry. Untuk yang upstream dia dibagi menjadi 2. Ada yang menjadi bagian NCI. Bisa dipahami? Nah, terus nanti akan diikuti sama jurnal yang kedua, accumulated depreciation pada depreciation expense. Ya, jurnal yang pertama ya. Kalau yang tadi kan RE doang. Nah, untuk upstream ada pemisahannya, ada yang masuk RE sama NCI.
Nah, berikutnya yang berbeda lagi adalah ketika menghitung NCI expense. Ya, ini net income S-nya ada berapa tadi? 50.000. Terus berikutnya ada unrealized gain nggak di tahun 2010 ini, tahun kedua ini? Nggak ada, Pak. Sudah nggak ada. Ya kan kita nahan labanya kan cuma di tahun lalu aja kan dikurangi 3.000 itu kan. Tahun ini nggak ada lagi pengurangan laba. Yang ada tinggal apa? Tinggal apa? Realize Realize-nya. Bismil. Real gain tahun 2010. Berapa? 1.000 lagi. Maka nanti ini tinggal 51. Kita kalikan berapa persen? 20%. Itu akan menjadi 10.200 ya. 10.200. Bisa dipahami? Oke ya. Ini di tahun kedua. Di tahun ketiga berarti nanti jurnalnya juga akan sama seperti ini, cuman akumulasi depresiasinya menjadi berapa? 2.000. Berarti nanti tinggal 1.000, ya kan? Yang ini 200, yang ini berapa? 800. Ini sama. Akumulasi depresiasi pada depreciation expense. NCI expense-nya juga sama, tinggal yang bismil aja. Tinggal yang kok bismil apa namanya? Realize-nya yang sedikit tadi. Oke, ini kan begini. Sama. Ini juga sama. Oke, upstream yang itu selesai. Tenang, ini nggak apa-apa. Ini kan memang nggak menggambarkan soal secara utuh. Nanti yang utuh saya coba itu kasih contoh. Mau diresapi dulu atau lanjut untuk yang metode equity? Pak, izin bertanya. Silakan. Bismil itu apa tuh, Pak? Kenapa? Bismil. Bismil itu adalah kita mengakui gain yang kita tahan pelan-pelan. Ya, jadi ini ceritanya tadi gimana sih catatan saya? Bukan ya? Nah, ini ya, perhatikan yang ini ya. Nah, tadi ketika di tahun 2000 berapa ini? Pas si anak jual apa? Si induk jual tanah. Ya Allah kok salah ngomong mulu ya saya ya. Ketika si induk jual mesin, paham ya? Si induk nanti itu di buku besar dia akan menjurnal apa? Si induk jual mesin. Dia akan mencatat adanya gain sebesar berapa? 30. Paham ya? Nah, tetapi kan jualnya ke anak sendiri. Akhirnya gain tadi ditangguhkan atau kita bilang gainnya di unrealized. Cara mengunrealize-nya itu kita memanipulasi jurnal investasinya, tidak ke gainnya yang kita kurangi. Paham ya? Untuk itu kita akan melakukan unrealized gain ini sebesar 30.000. Paham ya? Logiknya masih sama kayak yang tanah kemarin. Bisa dipahami? Gimana Dinda? Bisa yang ini ya? Jadi kan sudah ngakuin gain, tetapi kita tahan lagi, nggak jadi gain. Jadi laba rugi kita, gainnya tidak nambah. Dia memang nambah gain, tetapi kan di sini investment income from kita kurang. Jadi secara net income dia tidak nambah jadinya. Gainnya kita tahan, atau istilahnya apa? Unrealized gain. Nah, tetapi untuk depreciable asset kayak mesin ini kan dia dipakai. Umurnya terbatas. Ini contohnya di sini umurnya 5 tahun. Paham ya? Umurnya ada 5 tahun. Nah, untuk itu, karena asetnya itu sudah dipakai, bayangkan misalnya tidak ada bismil seperti ini. Maka di akhir tahun, di tahun kelima, kita tahu-tahu pasti ngadain pengakuan kan, ngakuin realize kan, langsung mak betunduk banyak 30 lah. Kok tahu-tahu tahun ini net income-nya nambah 30 gitu kan. Padahal asetnya kan nggak dijual. Kalau tanah dijual kan enak jelasinnya gitu kan. Loh kok kita ngakuin realize? Oh iya dulu pas beli gainnya nggak kita akui nih gitu kan. Nah sekarang kan udah dijual, diakui semuanya gitu kan. Nah tetapi untuk kasus yang depresiasi mesin ini dia kan kita pakai. Jadi realisasinya itu tidak menunggu asetnya dijual. Jadi selama dipakai karena umurnya ada batasnya, kita akui pelan-pelan tuh labanya.
Nah, dengan jurnal ini, piecemeal recognition ini. Jadi kita akan menambah investment in S dan menambah income from S. Jadi income kita akan bertambah. Kapan kita melakukan piecemeal? Sepanjang si anak atau si induk, intinya yang membeli barang tadi ya, itu memakai asetnya. Kita lakukan pengakuannya pelan-pelan. Caranya ya tinggal membalik unrealized-nya aja. Jadi piecemeal itu semacam realize ya. Jadi dia nambah income dan menambah investment. Gimana? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Realize ya, Pak, berarti kayak Ya, realize gitu. tapi tidak dari penjualan, dari pemakaian. Iya, Nah, Pak. sebenarnya dari logik yang sama, tanah itu bisa dilakukan seperti ini, gitu kan. Cuman sayangnya tanah umurnya panjang. Mau dibagi berapa? Dibagi infinity kan nol juga sama aja. Iya, Pak. Oke, bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Jadi ketika kita ada depreciable asset dengan menggunakan metode equity, hati-hati, jurnalnya jadi ada perubahan di jurnal investasi metode equity-nya. Jadi nggak cuma mengaruh di jurnal eliminasi aja ya, tetapi di buku jurnal umum itu berpengaruh. Pertama terkait unrealized, yang kedua juga piecemeal. Piecemeal ini dilakukan sepanjang umur mesinnya tadi. Ada lagi? Sebenarnya Pak, Ya, silakan. saya masih bingung itu pengakuannya itu kenapa terkaitnya itu dicatat di akun income from S ya Pak. Maksudnya hubungannya dengan income from S itu apa Pak? Kan itu gennya kan gen milik induk Pak. Jadi hubungannya yaitu tadi. Kenapa kamu menahan gen? Jadi pas induk jual mesin ke anak, gennya kan ditahan kan dengan menjurnal income kayak begitu. Kenapa? Karena itu tadi, kita tuh menahan gennya dalam rangka akuntansi investasi. Bayangkan kita ngejual ke orang lain, kita nahan gennya enggak? Kan enggak. Oh. Ya. Paham ya? Jadi peristiwa kita meng-unrealize yaitu ada kaitannya ya langsung terkait transaksi investasi. Coba kita nggak ada investasi di perusahaan yang membeli aset kita tadi, nggak akan kita tahan gennya gitu kan. Loh, kenapa nggak dikurangin gennya aja Pak gitu kan? Lah nanti ya akan melanggar akuntansi aset tetap dong gitu kan. Kalau kita jual kan harus ngakuin gen gitu. Nah cuman karena kita berinvestasi di situ, gennya kita kurangkan. Nah cara ngurangkannya tidak di gennya, tetapi terkait pendapatan investasinya gitu loh. Oh, saya kan gen dari net income saya kan nambah nih. Oh ya udah gennya saya kurangi gara-gara ada salah satu gen saya itu tuh saya jual ke anak. Nah, maka income saya dari anak saya kurangkan. Logiknya sih begitu. Ya, Oh, ya. jadi semua akuntansi terkait investasi yaitu kita manipulasikannya di buku besar di jurnal umumnya itu hanya di akun investment in S sama income from S yaitu aja. Kalau labanya bertambah berarti income-nya ditambah, kalau labanya berkurang income-nya dikurang. Di situ aja sih. Makasih Ya, Pak. ini cuman akal-akalannya akuntansi aja untuk menahan laba itu income-nya dikurangi gitu aja. Oke? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk yang NC expand itu tadi nggak di jurnal ya, Pak? Di jurnal. Di jurnal dong. Cuman males jurnal ya udah ngitungnya aja. Saya bikin otomatis langsung ngerti jurnalnya gitu kan. Ya, bisa dipahami ya? Ya yang tidak saya jurnal bukan berarti tidak di jurnal gitu kan. Ya saya nganggapnya udah ngerti aja. Untuk nanya ya. Kalau enggak nanti mikirnya nggak ada jurnal NCF kan enggak, tetap ada dong. Oke, bisa dipahami ya? Masa nanya jurnalnya gimana ya elah. NCF doang. Oke?
Halo? Wih. Nah, berikutnya yang di metode equity. Nah, tadi kan kita sudah belajar yang apa namanya? Yang apa sih? Saya mau ngomong apa sih? Sudah belajar yang downstream, ya, yang metode equity. Nah, sekarang yang upstream metode equity. Jadi nanti pada kasus ini, tadi kan si anak menjual aset ke induk seharga berapa? Seharga berapa tadi? Intinya G-nya 30.000 lah. G-nya 3.000, saya lupa sih harganya berapa. 12 ya tadi ya? 12. Nah, ini harganya 12. Nah, terus si anak ini tadi mesinnya harganya berapa? 9. Pokoknya bugelnya 9 gitu ya. Saya lupa mesin itunya. Bugelnya 9. Jadi ada gain 3. Nah, kalau downstream tadi, kenapa kok 3.000-3.000-nya kita masukin semuanya? Karena laba yang dimanipulasi tadi adalah labanya si induk. Dia bukan bagian dari NCI. Nah, kalau di sini, lihat, perhatikan ini. Ada laba 3 nih, ada gross profit 3. Gross profitnya siapa? Ada gainnya si anak. Nah, untuk itu ketika kita mau meng-unrealize jurnal ini di jurnal investasi, nanti kita akan menjurnal income from S pada investment in S. Nah, ini itu kita kalikan dengan persentase kepemilikan. Di sini kita punya 80%, maka 3.000 kita kalikan 80%. Ya. Jadi sama seperti yang tadi sebenarnya, cuman bedanya ya ketika meng-unrealize ya, itu nanti kita kalikan dengan berapa persen? 80%. Nah, bagaimana dengan piecemeal-nya? Karena di sini sudah dikalikan 80%, ya berarti nanti ini tinggal kita bagi berapa? Umurnya 3 tahun ya. Baik, kita bagi 3 aja. Maka nanti pas piecemeal tahun pertama jurnalnya investment in S pada income from S 800. Nah, bedanya dengan yang downstream itu ya. Oke, sejauh ini bisa dipahami? Halo? Nah, berikutnya bagaimana dengan di jurnal, ya ini ditulisin sendiri ya, logiknya sama seperti yang pada apa namanya? Upstream ya kan, yang downstream tetapi dikalikan sekian persen untuk income from S dan investment in S. Jadi hati-hati ketika menjurnal apa namanya investasinya. Ini ya, dia dikalikan berapa? 80% Nah, bagaimana dengan eliminasinya pada yang upstream metode equity? Ya, maka di tahun pertama jurnalnya sama seperti ini tadi ya, kita hapus gainnya pada equipment, kurangkan equipment 3.000 sama 3.000. Berikutnya kita kurangkan depreciation expense 1.000 pada accumulated depreciation 1.000. Sama, lupa kok nggak beda. Ya emang cuman beda metode aja kan. Jurnalnya untuk tahun pertama selalu sama. Ngitung NCI-nya juga sama, nggak ngaruh yang ngitung NCI-nya ya. Bedanya kan tidak mencatat investasinya. Nah, perbedaan itu akan muncul di tahun kedua. Kalau tadi kita menjurnalnya di equipment, begini ya, equipment, terus berikutnya equipment 3.000 ya, akumulasi depresiasi sebesar depresiasi yang sudah kita akui tahun sebelumnya. Nah, kalau yang di metode cost itu kita menjurnal NCI sama RE. Nah, kalau di metode equity yang kita jurnal bukan RE, melainkan apa? Investment in S. Ini tahun kedua. Ditambah nanti juga ada jurnal depresiasi sama akumulatif depreciation pada depreciation expense 1.000. Di tahun kedua, nah kalau yang tadi yang di sini adalah RE, NCI, akumulatif depreciation-nya 2 tahun. Nah ini RE-nya kita ganti menjadi apa? Investment in S. Akutannya 3.000 dan seterusnya. Cukup jelas bukan? Tidak jelas sama sekali. Halo, gak ada yang nanya?
Pak, aplikasinya gimana? Oke. Kita coba. Mau pakai yang contoh soalnya Bu In ini atau yang lain? Contoh soalnya Bu In aja ya. Jadi ini cuman fokus di ini aja. Jadi dia tidak ada akses, tidak ada itu. Jadi biar pemahamannya langsung bisa melihat semuanya. Nah, nanti yang lengkap di PR aja. Masih yang diajarin apa, yang di PR-in apa, Pak. Selalu begitu. Dan konsolidasi belum selesai loh ya. Minggu depan kita masih belajar konsolidasi lagi. Oke? Sampai UTS semester 6. Makanya logiknya harus paham. Logiknya harus paham. Ya, jangan nyerah sekarang. Aduh Pak, mau nyerah. Jangan. Jangan menyerah. Oke, kita masuk ke contoh soal. Kok udah ada jurnalnya Pak? Ya, ini tadi dari kelas sebelah. Nah, saya hapus saja deh. Ya, sebentar ya. Saya tak lihat sebentar. Udah tua gampang capek. Oke? Belum sayang, belum oke. Ya, hitung-hitung istirahat sejenak ya. Sabar, sabar. Sambil itu loh ya, mikirin yang belum paham di mana. Ya, tanyakan ke saya. Karena tahu-tahu ngerjain ini nanti konsepnya nggak tahu. Oke, mari kita coba. Nah, yang metode cost dulu. Jadi kita si P, kebaca nggak ini? Pak izin ke toilet. Oh iya. P membeli 90% saham S di awal 2008 sebesar 450. Ini belinya di 2008 ya. Beli 2008. Harganya berapa? 450. Berapa persen? 90%. Oke. Maka implied-nya akan menjadi berapa? Izin, Pak. 150 dibagi 90%. Izin, Pak. Masih Pak? Mana? Masih di PDF Pak. Wih. Salah.
Stop share screen. Saya mau salah ngeklik itu file Excel itu scoring. Tidak, jangan. Belum selesai. Oke ya. Jadi kita tadi beli di 2008. Sekarang tahun berapa? 2010. Jadi sudah berapa tahun yang lalu? Ini tahun ketiga ya. Ini sekarang tahun ketiga. Impleknya 500. Nah, pada saat kita membeli dulu, menjual dulu, tidak ada selisih ya. Berarti itunya sama ya. Berarti ya teman-teman ya. Berarti tidak ada ekses. Oke. Tidak ada ekses. Ya udah. Lanjut aja. Nah, sekarang sudah tahun 2010. Maka ngerjainnya yang kita bisa dulu itu taruh paling belakang. Jadi kayak jurnal catch up, terus jurnal eliminasi investment itu taruh belakangan aja. Kita mulai dari chapter ini. Oke. Yang pertama, lihat di kasus pertama. Di 1 Juli 2008, jadi 3 tahun yang lalu, ya, itu si P menjual tanah ke S. P menjual tanah ke S. Masih dipertimbangkan nggak di tahun ini? Iya, untuk aset tetap. Ya, itu pasti dipertimbangkan di tahun ini. Oke, dia jual tanah ke S. Downstream apa upstream? Downstream. Downstream. Kemudian menjual tanah tersebut ke pihak ketiga di tahun si S tahun ini menjual pihak ketiga dengan kerugian sebesar 1.000. Nah, di sini makanya kita bisa melihat ada loss-nya si S itu sebesar berapa? 1.000. Bisa dipahami? Karena dia jual. Nah, tapi si induk sudah nggak ngakuin gain. Kenapa? Karena dia ngakuin gain dari transaksi ini kapan? Tahun 2008. Nah, tetapi kan sekarang dulu kita unrealized. Nah, karena sekarang asetnya sudah dijual sama si anak, ya, itu maka kita akan mengakui jurnal apa? Realized profit. Gain aja ya, realized gain. Land. Downstream apa upstream? Downstream. Oke. Realize itu gampang, nggak usah pedulikan tahun ini rugi atau untung berapa. Tinggal kita lihat saja dulu yang kita unrealize ada berapa. Oh, ada 5.000 yang kita unrealize dulu. Maka sekarang yang kita realize juga berapa? 5.000 juga. Paham ya? Berarti jurnalnya akan kita jurnal ke nambah gain ya. Jadi kita akan jurnal gain atau loss on sale. Oke, yang kita debit apa? Karena metode cost yang kita debit adalah return Earning. Oke. Ada berapa? Semuanya tadi 5.000. 5.000. Udah selesai untuk transaksi yang pertama. Bisa dipahami? 1.000-nya kemana, Pak? Ya, 1.000-nya kan sudah masuk ke sini. Jadi nanti kita entry ke sini 5.000. Ya kan? Maka gain-nya totalnya yang muncul di laporan konsolidasi ada berapa? 4.000. Gimana? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Nggak usah kita jurnal, kan si anak sudah menjurnal dengan benar. Kita di sini membuat konsolidasi aja. Oke, bisa dipahami? Lanjut. Lanjut ya. Transaksi yang satu sudah selesai semua ya, eliminasinya ya. Hanya tersisa jurnal realize. Butuh bismil nggak tahun ini? Nggak usah karena tanah. Ada bismil. Oke ya. Yang kedua. Awal 2009 tahun lalu, ini kan tahun 2010 ya. S menjual peralatan equipment ya ke P dengan keuntungan 20.000. Sisa masa manfaat 5 tahun. Sampai saat ini peralatan masih dipakai oleh P. Ini downstream apa upstream? Upstream. S menjual ke P. Upstream. Upstream, Pak. Upstream. Ya. Berarti
jurnalnya nanti bakal ada dua terkait ini. Asetnya kan masih ada kan dipakai kan. Pertama kita menyesuaikan apa namanya? Mengadjust apa? Ya. Equipment upstream. Oke, berarti jurnalnya, apalin aja jurnalnya ya. Jurnalnya berarti yang kita kredit nanti adalah equipment. Equipment nanti akan kita kurangi jumlah gennya. Gennya ada berapa teman-teman? 20.000. Oke. Nah, ini tahun lalu. Bukan tahun ini. Maka nanti di sini kita akan mengakui adanya, berarti tahun lalu, berarti dia menganggap si induk itu mendepresiasi kebanyakan. Nanti berarti kita akan kurangi accumulated depreciation awal. Ya, accumulated depreciation equipment. Kita kurangi. Berikutnya nanti selisihnya karena ini upstream. Ya, berarti nanti akan ada dua. Ada apa? Ada NCI RE dan NJI. sama RE. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini sudah dipakai 1 tahun. Nah, maka nanti tahun lalu sudah dipakai setahun kan? Maka accumulated depreciation yang kita taruh di sini, ini kan tahun kedua. Paham ya? Maka di sini accumulated depreciation yang kita taruh ada berapa? 1 tahun apa 2 tahun? Tahun. 1 tahun. Ini kan 20 dibagi 5 ya. Sama dengan 20.000 dibagi 5, 4.000. Maka akan ada selisihnya berapa berarti? 16. Ya, sama dengan 20.000 dikurangi 4.000. Ini kan ada 16 nih, saya taruh luar ya. Ini nanti akan dibagi 2. Ada yang masuk RE dan NCI. Yang masuk ke RE itu berapa persen? 16 dikalikan 90%. persen. Yang masuk ini adalah 16 dikalikan 10% ya, 10%. Bisa dipahami? Yang merubah equipment awal. Bisa, Pak. Nah, berikutnya yang ketiga masih hubungannya sama ini. Berarti kan ada masalah depresiasi kan? Depresiasinya si induk pasti akan kebanyakan. Maka kita akan melakukan penyesuaian adjust depreciation expense equipment upstream. Ya, sekali lagi jangan lupa dikasih tanda ya. Upstream atau downstream biar gampang pas menghitung NCI. Ya, itu membantu banget di kalian. Oke, berarti jurnalnya sama ya, karena tadi gen berarti tinggal kita jurnal accumulated depreciation. Ini apa sih? Equipment ya? Ya, equipment ya. Equipment pada depreciation expense. Building, Pak. Yang kedua. Building. Yang kedua ini loh. Building kan yang ketiga. Oh, nomor 3. Enggak, nomor 3 itu masih, ini belum selesai. Ini Oh, jurnalnya aja. Jurnal depresiasi ya. Nah, jadi ada 2 terkait transaksi nomor 2 ini. Pertama kita menyelesaikan saldo equipment. Paham ya? Equipment kita kurangi sebesar gain. Yang kedua kita menyesuaikan depreciation expense. Oke. Berapa berarti? Sama dengan 20 dibagi 5. 20 bagi 5 kan? Iya, Pak. Ini yang transaksi kedua. Bisa dipahami? bisa, Pak. Oke, berikutnya yang transaksi ketiga. Awal 2010 P menjual bangunan ke S dengan keuntungan 32. Nah, karena tahun ini, maka pasti di sini akan ada gain-nya nih. Oh, gain on sale of building. P jual ini. Nah, berarti nanti akan ada 2 ya, jual building ya. Yang keempat berarti unrealized gain dulu ya. Unrealized gain building. Unrealized gain building downstream ya, downstream. Maka jurnalnya pasti ada gain on sale of building. Sama yang di kredit apa? Building. Building. Berapa? 32. 32. Oke. Yang kedua, ya, berarti nanti akan ada, karena ini depreciable asset, pasti kita juga akan menyesuaikan apa? Depreciation expense. Berarti jurnalnya apa? Accumulated depreciation building pada depreciation expense building. Oke. Ada berapa? Gainnya ada berapa tadi? 32. Masa manfaat gedung ada berapa? 8.
8. Tinggal dibagi aja ya. Sama dengan ini dibagi 8. 4. Oke. Untuk yang intercompany transaction ya selesai. Tinggal terusin jurnal-jurnal berikutnya. Bentar ada adan ya. Nah, karena ini metode cost, berarti kita harus membuat apa? Wih. Ini kan tahun ketiga. Metode cost. Berarti harus membuat apa? Yang keenam. Catch up, Pak. Apa? Catch up. Catch up. Adjustment. Oke. Cara membuat catch up-nya ada ini. Ser. Ada yang hafal? Sudah saya hapus. Oke. Saldo kita sekarang ada berapa? Saldo investment. Investment in S. Pasti tidak berubah dari investasi dulu. Ada berapa? 450. Nah, cuman kan ini saldonya usang. Ini adalah saldo tahun 1 Januari 2008. Sekarang sudah 2010. Nah, maka saldo investmentnya harus kita ekuivalenkan dengan ekuitas S per tanggal 1 Januari 2010. Oke. 1 Januari 2010 ada SC-nya ada berapa? Si induk. Nih. Si induk si anak. 400 ya, 400. Sementara RE 1 Januari ya, jangan lupa ya, 1 Januari 2010 itu ada berapa? Kita lihatnya di sini. RE nih 200 nih ya. 200. Ya, Pak. 200. Ini kurang. Oke, maka totalnya ada berapa? 600. Kalau ada unamortized excess ya, berarti kita tambahkan dengan unamortized excess per 1 Januari 2010. Paham ya? Tapi kan nggak ada. Ya. Unamortized excess-nya ada 0. Maka ini langsung kita kalikan dengan kepemilikan kita ada berapa? 90%. Maka 600 dikalikan 90%. Itu akan menjadi 540. Saldo kita ada 450, maka adjustment-nya ada berapa? Adjustment ada berapa? Sama dengan 540 dikurangi ini. 90. Jadi catch up-nya kita akan menjurnal investment in S pada apa? R. 90. Baru kita akan menjurnal habis catch up apa? Yang nomor 7. Urutannya eliminasi apa? Dividen. Maka gimana jurnalnya? Dividen income ada apa? Dividen S ya. Dividen S. Ada berapa? Lihat di sini dividen income kita ada berapa? 27. Ya, 27 ya, 27. Kalau nggak ada, berarti kita nyari dari dividennya anak, kita kalikan berapa? 90%. Nih, dividen anak ada berapa? Mana dividen anak? Dividen 30 nih ya, 30.000 dikalikan 90% sama 27. Baru kita mengeliminasi nomor 8, berarti eliminasi apa? Investment in S. Oke, maka kita akan menjurnal apa? Ada SC, ada RE, ada investment in S, dan NCI. SC-nya tadi sudah kita cari ya, sudah kita cari. Ada 400, ini ada 200, investment in S pasti akan sejumlah 540, sementara NCI itu jumlahnya adalah ini, ditambah ini, ya kan? Dikali berapa persen? 10%. Sama nggak? Pas 600. Oke. Ya, bocor.
Oke? Bisa dipahami? Karena tidak ada ekses, berarti nggak ada alokasi ekses dan amortisasi. Berarti langsung ke yang nomor 9 itu adalah NCI expense. Oke, kita hitung dari NI-nya S. Ada berapa NI-nya S? Ini ya, 80 ya. 80.000. 80.000. Nah, kita adjust dengan semua eliminasi di atasnya yang bersifat upstream. Dan amortisasi gitu ya, kan nggak ada nih gitu kan, nggak ada amortisasi, jadi kita hanya ngaruh ke sini. Ini ngaruh nggak? Nggak, karena downstream. Ini ngaruh nggak? Ngaruh, Pak. Yakin? Ini jurnal apa? Enggak, Pak. Yang di-adjust adalah equipment, bukan gain-nya. Kalau di tahun penjualan, ya kita ada jurnal unrealized, paham ya? Nah, yang berpengaruh hanya yang realized aja, paham ya? Jadi ada realized profit, ya kan? Ada realized gain ya. Tadi apa tadi? Equipment ya? Equipment tahun berapa tadi? 2010. Sebesar berapa? 4.000. Tadi ada 4.000. Oke. Karena realize nambah ya. Nah. Ini ngaruh nggak? Yang ini 4. Enggak. Yang ini juga enggak ngaruh karena downstream. Jadi hanya satu yang mempengaruhi, maka saldo net income akan menjadi 84. Kita kalikan dengan NCI berapa persen? 10% akan menjadi ini dikalikan 10%. 8.400. Maka kita akan menjurnal NCI expense berapa? 8.400. Terus kita ada dividen S itu sama dengan berapa tadi? 30.000 kan? 30.000 dikalikan 10%. Oke, yang terakhir adalah NCI. Sama dengan ini dikurangi. Voila, selesai. Ya, dimasukkan ke sini ya. NCI expense, mana NCI expense? Ini 8.400 dan seterusnya. Ya, tinggal masukin aja ya. Ada yang masih bingung dengan asal-usulnya ini? Ya, jadi kalau ada transaksi intercompany, selesaikan satu-satu. Ini kan tadi ada 3 nih transaksinya, ya kan? Ini saya selesaikan langsung satu, biar nggak tumpuk-tumpukan. Bingung nanti kalau numpuk. Satu urus sampai selesai. Satu lagi urus sampai selesai. Satu lagi urus sampai selesai. Nah, baru jurnal yang reguler. Ada yang ditanyakan? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk yang tadi, Pak, yang NCI tadi yang 4.000 dapat dari mana ya, Pak ya? 4.000 itu dapatnya dari, itu kan piecemeal. Jadi kita tidak meng-unrealized gain, kenapa? Karena gainnya itu baru diakui si anak tahun lalu. Tahun ini kan anak nggak ngakui gain, jadi kita tidak perlu melakukan unrealized. Nah, tetapi karena ini depreciable asset, tahun lalu di unrealized, selama pakai asetnya, dia di-realize pelan-pelan. Oke, kita perhatikan. Gainnya yang diakui anak ada berapa dulu? Ini loh. 20.000 kan? Iya, Pak. Nah, masa manfaatnya berapa tahun? 5 tahun. Jadi per tahun bakal ada pengakuan laba berapa? Realize-nya 4.000. Nah, maka dia ditambah 4.000. Oh. Ya, dan angka-angka ini yang kita masukkan di sini pasti ada di jurnal eliminasi. Kita nggak mungkin masukin angka yang tidak berasal dari jurnal eliminasi. 4.000 berarti dari yang mana? Dari jurnal yang ini, mengakui ini laba ini tadi. Kan depresiasinya dikurang, berarti kan nambah labanya si anak kan ini kan. Nah, seperti itu. Baik, Pak. Terima kasih. Ya. Lanjut yang metode equity. Halo?
Wih. Atau nggak usah? Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Dulu. Atau mau break dulu? Capek, Pak, break dulu. Break dulu nggak? Iya, Pak. Oke, break dulu berapa menit? 3, Pak. 3, oke. 3 amat. Oke, kita balik lagi jam 12:05. Oke, bagaimana dengan metode equity? Nah, di metode equity itu kompleksitasnya itu muncul ketika kita harus mencari saldo investment in S dan income from S. Ya. Mau ngurut dari tahun 2009 nggak jurnalnya? Nggak usah ya. Nggak ada datanya. Adanya kan cuma tahun 2010. Oke. Maka nanti kita akan membuat jurnal di tahun 2010 saja. 2010 di pencatatan ekuitas ya. Jurnal apa ini? Jurnal umum investasi 2010. Oke, jurnal umum investasi 2010. Maka di tahun ini kita akan menjurnal apa saja terkait investasi yang di jurnal di 2010. Dividen. Ya kan, ada dividen income-nya 27 ya. Maka kita akan menjurnal apa? Di metode equity-nya cash. Halo. Cuy. Ya, Pak. Cash pada apa? Menerima dividen? Investment in S. In S. Berapa? 27 ya, 27. Terus apalagi? Net income ya, pada saat net income. Income S. Jurnal kita gimana jadinya? Investment in S pada apa? Income from S. Income from S. Ada berapa net income-nya S? Ini 80.000 ya. 80.000 dikalikan 90% ya. Dikalikan 90%. 72. Apalagi nggak ada ekses ya. Berarti tidak ada amortisasi. Berarti kita akan memasukkan jurnal di tahun ini terkait transaksi-transaksi intercompany ini aja. Oke, dari transaksi yang pertama, kita perlu membuat jurnal investment nggak? Nih, kita ada si anak, kita jualan ya ke anak ya, tahun 2008. Tahun ini si anak jual, berarti dia sudah terrealize. Paham ya? Berarti jurnalnya yang terkait nomor 1 itu adalah realize profit line. Iya kan? Realize profit line kan? Tahun berapa tadi jualnya? 2008 ya, yang downstream. Oke, maka kita akan menjurnal karena realize berarti jadi income ya. Kita akan menjurnal income from S pada investment S pada income from S sebesar berapa? 5.000. Bisa dipahami? Halo? Guys? Bisa, Pak. Ya. Terus yang kedua. Transaksi kedua. Dulu si anak jual ke induk tahun 2009. Gainnya ada berapa? 20.000. Sampai sekarang asetnya masih dipakai. Berarti ada unrealized nggak? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Unrealized-nya adanya kapan? Tahun 2009. Lalu. 9. Paham ya? Jadi sekarang nggak ada unrealized. Berarti adanya apa dong? Tahun ini. Realize. Piecemeal. Ya, piecemeal gain
apa ini? Equipment ya, equipment. Upstream ya, upstream. Berarti gainnya ada berapa ini? Kita jurnal dulu aja ya. Bismil berarti nambah ya. Income from S, investment in S pada income from S. Jumlahnya berapa? Gainnya ada berapa? 20.000. Karena upstream berarti dikalikan 90%, ya kan? Dan ini piecemeal, jadi dibagi umurnya. Dibagi berapa? 5. Jadi tahun ini yang kita akui hanya 3.600. Nyambung udah kalian. Saya khawatir. Oke, terus berikutnya yang tahun ini. Yang tahun ini berarti tutup poin aja ya. Berarti karena masih tahun bersangkutan, berarti kita akan melakukan apa? Unrealized gain. Paham ya? Unrealized gain itu jualan apa dia? Building downstream. Maka jurnalnya income from S pada investment in S. Ada berapa? Yang kita unrealized 32 semuanya. 22. Semuanya karena downstream. Jadi semuanya kita akui. Nah, karena dia itu apa namanya? Maka kita harus membuat piecemeal juga karena depreciable ya. Berarti piecemeal gain building downstream. Nah, ada berapa? Investmentnya pada income from S berarti 8 ya, berarti sama dengan ini dibagi 8. Oke, ini jurnal metode equity tahun 2010. Tahun 2009 saya nggak bisa buat karena nggak ada datanya. Datanya kan cuma terkait ini aja kan. Maka dari sini kita bisa mencari saldo apa? Income from S 2010. Sama dengan berapa? Awalnya ini ya dari net income ya. Ini terus ditambah dengan bawahnya. Terus ditambah dengan piecemeal lagi. Terus dikurangi dengan unrealized. Ditambah lagi dengan piecemealnya. Oke. Ada income from-nya jadi 52600. Ini income from S sama enggak ya? Aduh deg-degan. Mana income from S? Nah ini. Bukan, ini 52600. Ye sama. Oke. Terus berikutnya mencari saldo apa? Saldo apa? Investment in S. Nah ini kalau dari jurnal nggak mungkin karena jurnal 3 tahun nggak ada. Jadi kita harus ngakal-ngakali jurnalnya. Nyarinya dari mana berarti saldo investment in S? Saldo investment in S tanggal 31 Desember 2010 ya, 2010. Itu saldonya pasti akan sejumlah apa namanya? SC-nya S ditambah dengan RE-nya S yang tanggal 31 Desember 2010. SC-nya ada berapa? 400 ya, 400. RE-nya ada berapa? RE 250. Ini kita jumlahkan. Ini 650. Kita punya berapa persen? 90. 90%. Sama dengan ini dikalikan 90%. Sudah belum? Belum. Kalau ada ya 90% ini ya, ini jangan kita kalikan dulu seandainya ada unamortized excess. Kalau ada tambahkan di sini unamortized excess. Baru kita kalikan 90%. Tapi karena nggak ada, berarti kita langsung ke transaksi intercompany. Nah, kita perhatikan transaksi intercompany mana saja yang mempengaruhi saldo kita.
saldo investment in S. Ya, harus tahu jurnalnya kalau begitu. Oke, yang pertama ini mempengaruhi saldo investment in S nggak? Dulu di nomor 1 itu kita jual tanah, sudah kita unrealized. Jurnalnya gimana? Investment in S-nya kita kredit, debitnya apa? Income from S. Itu tahun 2008. Nah, di tahun ini kita sudah jual. Kita melakukan jurnal realize. Kita sudah membuat jurnal ini. Investment in S pada income from S. Sudah 0 belum? Halo? Sudah menetralkan belum? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah habis ya efeknya ya? Jadi ini sudah tidak lagi mempengaruhi pada saldo income from investment in S. Karena dulu dikurang di 2008, tahun ini sudah kita tambah. Jadi di saldo akhir tidak perlu kita sesuaikan lagi. Bisa dipahami? Halo? Tidak. Tenang, nanti ada file digital ini, silahkan kalian pelajari nanti sama rekamannya. Mudah-mudahan bisa memahami. Oke, lanjut ya ke transaksi yang kedua ya. Waktu saya sudah pendek. Menjual peralatan ini. Nah, berarti yang terjadi ya, setiap transaksi itu nature-nya begini teman-teman. Jadi investasi kita ketika kita itu menjual ada gain ini tadi, gain, maka ini menjualnya tahun berapa sih ini? 2000 berapa? 2009 ya, di tahun 2009. Nah, di tahun 2009 itu pasti nanti kita akan melakukan yang namanya apa namanya? Ini unrealized. Nah, unrealized-nya ada berapa di tahun 2009? Perhatikan ini. Ada berapa? 20. 20. Nah, tetapi karena dia downstream, upstream, maka dia 20.000. 20.000 kita kalikan dengan berapa? 90%. Nah, unrealized. Nah, ini tapi sifatnya ngurang ya, teman-teman ya. Kan unrealized. Oke. Masa manfaatnya berapa tahun? 5 tahun. Nah, nanti ini sedikit demi sedikit akan kita lakukan piecemeal. Piecemeal. Oke. Piecemeal tahun pertama sama dengan berapa? Sama dengan ini, ya kan? Dibagi 5. Setahun itu ada 3.600. Nah, ini piecemeal ini kita akan akui pelan-pelan selama tahun berapa? Selama berapa tahun? 5 tahun. 5 tahun. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, setelah 5 tahun, ini pas 5 ya. Saldonya itu akan habis. Nah, ini akan 0. Paham ya? Ini berarti kalau kita tahunkan, ini 2009, ini sampai 2013. Nah, seperti ini. 2010. Ya salah. 2010. Nah. Oke. Di 2013 baru habis. Nah, sekarang kita masuk tahun berapa? Akhir tahun 2020. Paham ya? 2010. Maka di akhir 2010 sorry, di akhir 2010 itu yang terjadi adalah investasi kita nanti akan dikurang unrealized 18 dan ditambah piecemeal 2 tahun. Bisa dipahami? Halo? Ini loh. Ketika jurnal unrealized, jurnalnya kita apa? Income from pada itu investment. Bisa dipahami nggak? Bisa kan? Bisa, Pak. Ya, Pak. Investment kita akan dikurangi 18. Nah, pas realize kan kebalikannya kan. Nah, ini sekarang akhir 2010. Jadi sudah ada 3.600 dikali 2. Paham ya? Ini yang mempengaruhi saldo investasi kita. Maka nanti kita akan tambahkan di sini dengan unrealized gain jualan apa tadi? Equipment. Ada berapa tadi? 18. Ada 18. Oke, ditambah lagi dengan realized piecemeal ya. Kok piece gini sih? PEC. Salah nulis. Piecemeal. Berapa kali jadinya? 2 kali tadi ya. Piecemeal 2 kali. Karena kan dari 2019 dan 2009 dan 2010. Piecemealnya sama dengan berapa? Sama dengan mana tadi? Ini ya. Ini ditambah udah 2 tahun. Oke. Jadi piecemealnya sekian. Paham nggak? Yakin.
Insya Allah. Oke, maka dengan logik yang sama dari transaksi ini, dia menjual di awal 2010 di tahun ini. Berarti ada apa? Unrealized gain, ya kan? Ini upstream ya. Nah, ini berarti sekarang ada unrealized gain building ya, building downstream. Ada berapa tadi? Karena downstream semuanya kita pakai ya, minus 32. Oke, berarti kita ada piecemeal karena dia jualnya di awal tahun 2010. Oke. Piecemeal. Maka piecemealnya akan ada berapa kali? 1. 1. Oke, piecemealnya 1 kali. Berarti sama dengan berapa? Ini dibagi 8. Hanya ada 4.000. Oke, ini kita jumlahkan. Maka saldo investment in S itu akan sejumlah ini, ekuitas S kalikan 90% ya, ditambah dengan ditambah dengan unamortized excess kalau ada, tapi kan nggak ada, berarti dengan ekuitas S saja, ditambah dengan unrealized dan piecemeal yang sudah dilakukan sepanjang tahun. Nah, akan ketemu 546.200. Sama enggak dengan yang di atas? Ini berapa? 546.200. Oke? Bisa dipahami? Sama nggak ini? 546.200. Ya, ini saldo investment in S. 31 Desember 2000. Jadi yang muncul di neraca. Oke? 31 Desember 2010. Siapa tahu nanti di soal kayak tahun-tahun sebelumnya bolong semua. Nah, maka ini cara mencarinya. Udah nyerah duluan. Ini kan masih jauh dari ujian, jangan nyerah dulu. Oke ya. Begini. Nah, maka sudah ada saldonya semua. Tapi sebenarnya kita nggak usah repot-repot mencari ini ya, teman-teman ya. Karena di worksheet sudah ada gitu. Kalau di worksheet sudah ada kayak begini, nggak usah capek-capek mencari berapakah saldo income from ini. Kenapa saya melakukan ini? Ya biar kalian tahu jurnalnya kayak apa. Tapi kayak UTS kemarin, angkanya sudah ada, ya jangan dicari. Tinggal pakai saja. Kalau begitu kita siap melakukan jurnal ini. Oke, kita kopas saja. Kita akan melakukan jurnal eliminasi. Maka jurnal eliminasi yang metode equity adalah pertama, realized line yang realized gain yang downstream. Maka jurnalnya sama seperti dulu, cuman diganti dengan apa? Investment in S, 5.000 pada gain. Berikutnya, mengadjust equipment, sama seperti yang cost, paham ya? Tetapi ini diganti dengan apa? Investment in S. Berikutnya, yang ini sama, tidak perlu dirubah. Berikutnya, yang unrealized gain building, gain on sale of building pada building sama. Berikutnya depresiasi juga sama. Berikutnya catch up tidak ada. Berarti langsung apa? Eliminasi apa? Income From S. Income from S. Jurnalnya adalah income from S pada dividen S dan yang terakhir pada investment in S. Income-nya kan angkanya sudah ada kan. Nah, makanya ngitung-ngitung aneh-aneh itu nggak usah. Angkanya sudah ada di sini kok. Income from S ada berapa? 52.600. Tapi tadi kan saya sudah capek-capek nyari. Saya pakai aja lah 52.600. Dividennya 27. Maka investment in S akan dikurangi berapa? 5 ini dikurang ini. Ini jadi jurnal nomor 6 ya. Nomor 6. Ini. Bisa dipahami? Nomor 7 eliminasi investment in S sama. Berikutnya NCI expense juga akan sama. Oke, ini jurnal eliminasinya. Krik. Bisa dong, ayolah, bisa lah. Bisa kali.
Oke ya, mungkin cukup sekian untuk sesi online. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, udah melepuh Pak. Silakan nyalakan kamera. Permisi Pak, izin bertanya. Hmm. Untuk nilai UTS kita kelas 5-12 bagaimana ya Pak? Oh, belum. Secara garis besarnya gimana Pak? Ya Bang, belum Nah, jadi. belum. Orang barangnya belum ada apa yang saya laporkan gitu. Ya, nilainya belum ada. Hasilnya sih sudah ada, hasil ujiannya, hasil ujian kalian, tapi belum saya koreksi. Nggak bakal saya koreksi ya, ngapain saya benerin? Saya tugasnya menilai. Benerin satu-satu bodoh amat. Salah mah coret-coret aja. Tapi di Indonesia namanya jadi ngoreksi ya, buat apa ya? Suka salah itu loh. Suka salah istilah orang Indonesia tuh. Hobinya ngoreksi sih orang Indonesia mah. Apa-apa dianggap ngoreksi. Padahal kan nggak perlu dikoreksi ya, udah salah dapat berapa. Ayo nyalakan deh. Orang. Oke, 1, 2, 3. Oke, silakan kalau mau live. Ini PR-nya masih nanti dulu ya teman-teman ya. Sekarang santai-santai aja dulu lah, ngapain. Ini pertemuan 10. Oke, cukup sekian pertemuan. Izin bertanya Pak, Oh ya, tugas yang pertemuan 9 kemarin itu tulis tangan atau boleh Excel Pak? yang pertemuan 9 tulis tangan dong, kan gampang dong. Kalau yang ini nanti saya kasih tahu kan. Ya Pak. Oke. Oke ya, cukup sekian. Mudah-mudahan pertemuan kita membawa manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.